Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Gregorius Paus Usboko, STMT. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah Metode Pelaksanaan Konstruksi. Mata kuliah ini disampaikan dengan cara DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi. Dalam hal ini, penyampaian materi dilakukan dengan cara cermat, dengan didukung buku referensi, yang referensi utamanya dalam mata kuliah ini adalah buku karangan Lulu Laurentius, Metode Perencanaan Konstruksi dan Peralatan, serta buku referensi lainnya. Interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik di kelas maupun di luar kelas. Perkuliahan ini dilakukan secara blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan luring secara tatap muka di kelas dan pertemuan daring yang dilaksanakan melalui Zoom. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah metode Student Center Learning, di mana porsi mahasiswa lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk di kelas selama proses perkuliahan, saya selalu berusaha berinteraksi sebanyak mungkin dengan mahasiswa dan selalu membuka ruang untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan mahasiswa agar semua mahasiswa terlibat aktif selama perkuliahan. Dan yang ketiga, assessment. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini telah disetujui melalui kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan, yang adapun komponen penilaiannya terdiri dari sikap dengan presentasi 15%, keterampilan dengan presentasi 15%, tugas 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Yang dimana hasil penilaian ini akan dikembalikan ke mahasiswa dan mereka bisa melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester ganjil perkuliahan, dan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi ini berisi metode pelaksanaan pada proyek konstruksi dan secara umum merangkum mengenai manajemen peralatan, di mana materinya mencakup materi metode pelaksanaan konstruksi pada berbagai jenis dan skala proyek, spesifikasi alat, produksi, serta manajemen peralatan yang di dalamnya mempelajari tentang pembiayaan terhadap alat. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini, mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan mengenai metode pelaksanaan konstruksi. Dan yang kedua, memberikan gambaran mengenai perlunya peralatan konstruksi, memahami pertimbangan dalam memilih alat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan ada 8 hal yang berkaitan dengan dasar-dasar teknik pemindahan tanah dalam pelaksanaan konstruksi. Kemudian
Yang keempat, menjelaskan klasifikasi sifat-sifat tanah dan pemadatan tanah dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang kelima, menjelaskan variabel-variabel produksi dan biaya alat serta biaya produksi alat. Yang keenam, menghitung produksi, biaya alat, biaya produksi pada alat-alat berat, misalnya loader, bulldozer, excavator, grader, dan roller. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan penggunaan truk dalam pelaksanaan konstruksi, menghitung faktor kesepadanan dan biaya angkut. Dan yang kedelapan, menjelaskan pengadaan, investasi, penyusutan, pemeliharaan, dan rekondisi peralatan konstruksi. Berikut ini saya lampirkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi yang saya lakukan di kelas dengan metode luring atau tatap muka secara langsung di kelas. Oke, selamat pagi. Pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah kita, yaitu metode pelaksanaan konstruksi. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-15, pertemuan kita yang terakhir. Yang sebelumnya kita sudah belajar juga mengenai metode pelaksanaan konstruksi dari berbagai sektor konstruksi, berbagai jenis proyek dan skala proyek. Kemudian pertemuan kita yang terakhir, di akhir-akhir pertemuan kita juga mempelajari mengenai manajemen peralatan. Nah, ada beberapa submateri kita mengenai manajemen peralatan, yaitu mengenai pengadaan alat, inventarisasi, depresiasi, dan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pemeliharaan dan rekondisi. Oke. Kita flashback lagi ke pertemuan kita yang minggu lalu. Saya mau bertanya, pengadaan alat itu ada dua cara pengadaan alat dalam pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu apa saja? Investasi dan sewa. Baik. Pengadaan alat dengan cara investasi yaitu dengan cara membeli sendiri. Atau perusahaan itu mau mengerjakan proyek dengan alatnya sendiri. Alat yang dibeli sendiri oleh perusahaan. Ya. Kemudian kalau sewa, yaitu menyewa alat dari pihak lain, dari perusahaan lain atau dari pemilik alat lain. Ya. Nah, ada beberapa pertimbangan kenapa ada cara menyewa dan ada cara investasi. Ada pertimbangan ketersediaan modal keuangan perusahaan, ada pertimbangan mobilisasi yang sulit. Ya. Kalau mobilisasi yang sulit, pertimbangannya adalah menyewa alat di pihak lain atau perusahaan lain yang terdekat. Kalau pertimbangannya adalah modal keuangan untuk membeli alatnya tidak ada, maka dilakukan dengan cara menyewa. Kemudian submateri kita yang berikut mengenai inventarisasi. Apa artinya inventarisasi alat? Baik, inventarisasi artinya pencatatan riwayat alat. Kita mencatat alat itu dari tahun berapa, tipenya berapa, bekerja sudah berapa lama. Nah, itu yang secara umum disebut dengan inventarisasi. Kemudian yang berikut mengenai depresiasi. Kita sudah pelajari minggu lalu mengenai depresiasi, ada metode-metode yang kita pelajari tentang depresiasi. Jadi, apa artinya depresiasi ini? Oke, penyusutan atau penurunan nilai alat. Jadi, secara umum depresiasi artinya penyusutan atau penurunan nilai alat. Sama halnya dengan kita manusia. Semakin bertambah umur kita, maka kita mengalami depresiasi atau penyusutan. Nilai kita makin berkurang seiring bertambah dengan umur kita. Begitu dengan alat, mengalami depresiasi seiring bertambah dengan umur alat. Oke, kemudian hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pemeliharaan dan rekondisi. Oke, nah, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan? Jadi pemeliharaan itu yang dimaksud adalah pekerjaan periodik
atau dilakukan secara per periode yang dilakukan pada alat dalam kondisi normal untuk mengganti komponen yang aus karena pemakaian. Ya. Jadi pemeliharaan itu sifatnya ringan. Kalau pemeliharaan yang berat, itu disebut juga dengan perbaikan. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan perbaikan? Perbaikan adalah penggantian komponen peralatan yang rusak atau tidak berfungsi akibat penggunaan atau cara-cara operasi yang tidak wajar atau akibat adanya kecelakaan pada alat. Oke, kemudian tentu kalau adanya pemeliharaan alat, adanya perbaikan alat, maka membutuhkan yang namanya biaya. Ada biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan. Nah, ada faktor yang menentukan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Antara lain umur alat. Biasanya secara umum semakin bertambah umur alat, maka biaya perbaikan atau biaya pemeliharaan terhadap alat juga akan semakin naik atau semakin meningkat. Kemudian mutu pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Kita tahu bahwa kalau alat itu sudah dilakukan perbaikan, sudah dilakukan pemeliharaan sebelumnya, tetapi dengan mutu yang kurang baik, maka akan mempengaruhi besarnya mutu pada perbaikan selanjutnya. Besarnya biaya pada perbaikan selanjutnya. Kemudian keterampilan dan kualifikasi mekanik yang melakukan perbaikan. Kemudian mutu suku cadang yang digunakan, kemudian kondisi lokasi di mana alat digunakan. Ya. Jadi kondisi lokasi alat bekerja juga menentukan besar kecilnya biaya perbaikan maupun pemeliharaan alat. Nah, sekarang kita masuk kepada estimasi biaya pemeliharaan dan perbaikan. Jadi ada dua cara menjaga alat atau memelihara alat, yaitu dengan cara pemeliharaan dan cara perbaikan. Nah, di sini kalau pemeliharaan alat yang bekerja berat itu nilainya sebesar 60% dari harga alat. Kemudian kalau alat itu bekerja ringan, nilai biaya pemeliharaan sebesar 30%. Sebaliknya, kalau biaya perbaikan alat yang bekerja berat itu nilainya 90% dari harga alat, sedangkan kalau alat yang bekerja ringan biaya pemeliharaan atau biaya perbaikan atau besar biaya perbaikan kalau alat bekerja ringan itu sebesar 60%. Oke. Nah, mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama, kita mau menghitung biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk alat yang bertugas berat yang mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Oke. Nah, di tahun pertama besarnya biaya pemeliharaan itu sama dengan 1/15 kali 60%. Maka kita dapatkan 4% biaya pemeliharaan. Kenapa 60%? Karena pemeliharaan alat yang bekerja berat, makanya 60%. Oke. Kemudian di tahun kedua 2/15. 15 ini diperoleh dari mana? 15 diperoleh dari total jumlah tahun selama umur ekonomis alat, ya. Jadi setiap alat itu punya umur ekonomis. Nah, kalkulasi atau analisis untuk kita memperoleh besarnya biaya adalah 1/15. Tahun pertama 1/15, tahun kedua 2/15 sampai tahun kelima. 15 diperoleh dari mana? Dari total jumlah tahun umur ekonomis alat, ya. Oke. Nah, kemudian biaya perbaikan. Kalau alat yang bekerja berat, kita hitung biaya pemeliharaannya berapa? 60%. Kalau alat yang bekerja berat, biaya perbaikannya berapa? Adalah 90%. Maka kita akan memperoleh di tahun pertama biaya perbaikan untuk alat yang bekerja berat diperoleh 6%. 6% diperoleh dari mana? Dari 1/15 kali 90. 15 diperoleh dari mana? Dari total jumlah umur ekonomis alat.
Jadi umur ekonomis alat itu adalah 5 tahun. Kita totalkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 5. Diperoleh 15 kali 90%. Kenapa 90%? Karena estimasi dan asumsinya bahwa alat yang bekerja berat, biaya perbaikannya adalah 90%. Oke, maka diperoleh besar presentasi biaya setiap tahunnya untuk perbaikan alat yang bekerja berat. Oke. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas mengenai perbaikan dan pemeliharaan. Sekarang kita masuk ke rekondisi. Rekondisi itu artinya kita berupaya untuk mengembalikan alat menjadi kondisinya, kita berupaya mengembalikan kondisi alat menjadi kondisi semula. Ya. Jadi misalnya kamu membeli kendaraan bermotor misalnya, dalam 3 atau 4 tahun kemudian kamu berupaya memperbaiki secara besar-besaran untuk mengembalikan kondisi motor itu menjadi 0 km misalnya. Nah, itu yang disebut dengan rekondisi atau perbaikan secara besar-besaran, ya, untuk mengembalikan kondisi alat seperti keadaan semula. Ya. Nah, biasanya rekondisi ini dilakukan pada akhir umur ekonomis. Jadi setiap alat itu punya umur ekonomisnya. Jadi ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 sampai 20 tahun. Ya. Nah, rekondisi ini biasanya dilakukan di akhir umur ekonomis. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merekondisi alat. Yang pertama, karena rekondisi atau perbaikan besar-besaran itu membutuhkan biaya, maka perlu memprediksi biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian perlu memperhatikan tujuan dari rekondisi. Apakah akan digunakan kembali atau tujuan rekondisi itu adalah supaya alat yang direkondisi itu dipakai kembali atau dijual. Kemudian jenis dan merek apa yang akan direkondisi. Ya. Kemudian dalam memperoleh suku cadang. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan untuk merekondisi alat adalah salah satunya adalah kemudahan memperoleh suku cadang. Ada beberapa jenis alat yang memang sulit untuk mendapatkan suku cadang karena alat itu bekerja sudah sangat lama. Suku cadangnya pun semakin bertambah waktu, semakin berkurang deh persediaannya. Oke, sekarang kita lihat contoh rekondisi alat. Contoh yang pertama, sebuah alat yang bekerja berat mempunyai umur ekonomis selama 5 tahun. Pada tahun ketiga, alat tersebut harus direkondisi karena sesuatu alasan. Nah, hitunglah biaya rekondisi tersebut. Nah, biaya seharusnya itu sesuai dengan tahun atau umur ekonomis alat. Ya, kemudian di tahun ketiga alat itu harus direkondisi. Maka biaya rekondisi itu sebesar 7. 7 itu diperoleh dari 3, ini biaya seharusnya, 3 ini ditambah dengan selisih antara biaya seharusnya dengan biaya rekondisi setelah direkondisi. Ya. Saya ulangi, biaya rekondisi 7 itu diperoleh dari biaya seharusnya ditambah dengan selisih antara biaya seharusnya dengan biaya rekondisi setelah tahun ketiga biaya itu direkondisi. Jadi ini harusnya 3, biaya seharusnya 3 ditambah 2 diperoleh 7. Nah, pertanyaan saya, kalau di tahun keempat itu biaya rekondisi itu berapa bagian? Harusnya berapa? Harusnya 7. Baik. 7 diperoleh dari mana? Diperoleh dari 4. 4 ditambah, kalau direkondisi di tahun keempat berarti 4 ditambah 3 harus. Kenapa 3? Karena di sini sudah menjadi 2 kalau direkondisi di tahun ke-4. Ya.
Nah, kenapa ini jadi 2 dan 3? Karena kita mengasumsikan bahwa kalau direkondisi di tahun ketiga, maka kondisi alat kembali seperti kondisi semula. Ya. Jadi tahun keempat diperhitungkan sebagai tahun kedua, tahun kelima dijadikan sebagai tahun ketiga. Karena tahun ketiga alat sudah direkondisi. Nah, setelah kita memperoleh biaya rekondisi perbagian ini, maka selanjutnya kita akan menghitung presentasi biaya rekondisi alat dari harga alat. Nah, tadi biaya seharusnya perbagian ini dibagi dengan total jumlah umur ekonomis alat. Jadi biaya rekondisi, presentasi biaya rekondisi harga alat itu adalah 6% diperoleh dari 1/15. 15 diperoleh dari mana? Dari total umur ekonomis alat. Kali 90%. Kenapa 90%? Karena perbaikan untuk alat yang bekerja berat. Kita mengestimasi bahwa rekondisi itu adalah perbaikan besar, ya. Oke. Kemudian di tahun ketiga kita peroleh 7/15 kali 90. Dari mana 7 itu? Dari hitungan kita yang tadi ini. 7/15 kali 90% dapat 42%. Jadi misalnya harga alat itu 100 juta, berapa biaya rekondisi di tahun ketiga? 42 juta, sesuai dengan presentasi biaya rekondisi kita. Oke. Kemudian di tahun kelima, itu tahun keempat 12%, tahun kelima 18%. Nah, tahun kedua, tahun keempat diasumsikan sebagai tahun kedua setelah rekondisi. Ya, tahun kelima diasumsikan sebagai tahun ketiga setelah rekondisi. Karena asumsi kita bahwa rekondisi di tahun ketiga artinya alat kembali pada kondisi semula. Ya. Oke, sekian dari saya untuk materi kita hari ini mengenai pemeliharaan, perbaikan, dan juga rekondisi alat yang merupakan dua submateri dari materi mengenai manajemen peralatan. Baik, dari kedua materi kita mengenai perbaikan, pemeliharaan alat, dan juga rekondisi alat, dari teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan atau apa yang mau kita didiskusikan? Silakan. Beni, silakan. Tadi dalam submateri yang Pak bahas kan ada pemeliharaan, perbaikan, dan rekondisi. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apa perbedaan mendasar dari tiga hal itu tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa perbedaan mendasar dari pemeliharaan, perbaikan, dan rekondisi? Sebenarnya perbedaan mendasarnya selain pada biaya, juga pada kapan kita harus memulai pemeliharaan, kapan harus memulai perbaikan, kapan harus memulai rekondisi. Jadi pemeliharaan itu biasanya terjadi secara rutin atau periodik. Jadi kita tidak menunggu alat itu rusak baru kita melakukan perbaikan. Jadi pemeliharaan itu misalkan kita mengganti oli, nah itu disebut dengan pemeliharaan. Atau kita mengganti komponen-komponen kecil dari alat yang sudah aus, yang sudah tidak berfungsi, itu disebut dengan pemeliharaan. Sedangkan perbaikan adalah perbaikan terhadap komponen atau elemen-elemen alat yang sudah tidak berfungsi, ya. Tentu biaya perbaikan lebih tinggi daripada biaya pemeliharaan. Nah, kalau rekondisi berarti kita mengembalikan kondisi alat seperti kondisi semula, atau disebut dengan perbaikan yang besar, ya. Presentasinya itu minimal 90%. Nah, dari harga alat. Jadi besarnya biaya rekondisi itu kurang lebih 90%. Ya. Jadi perbedaan mendasar selain pada biaya, juga pada kapan kita harus melakukannya. Jadi kalau
pemeliharaan itu dilakukan secara periodik, sedangkan rekondisi kita melihat dari performa atau kita melihat dari umur ekonomis alat. Sedangkan perbaikan kita akan mengganti komponen atau elemen-elemen alat yang sudah tidak berfungsi. Tentu biaya perbaikan lebih besar daripada biaya pemeliharaan. Begitu pula dengan rekondisi, biayanya itu lebih besar daripada perbaikan dan juga pemeliharaan. Cukup jelas? Jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya Oke, silakan. tadi di bagian pemeliharaan itu Pak menjelaskan bahwa alat yang ringan itu biaya pemeliharaannya itu 30%. Yang saya ingin tanyakan, apa dasarnya menggunakan 30% pada biaya pemeliharaan untuk alat tersebut? Baik. Tadi kita sudah mempelajari mengenai besarnya biaya pemeliharaan, besarnya biaya perbaikan. Kalau biaya pemeliharaan untuk alat yang bekerja ringan itu 30%. Apa dasarnya kita menggunakan 30%? Jadi itu merupakan estimasi kasar yang kalau misalkan di lapangan Anda melakukan pemeliharaan untuk alat yang bekerja ringan, belum tentu 30%, murni 30% dari harga alat, belum tentu. Tapi kurang lebih mendekati 30%. Ya. Nah, tentu 30% itu diperoleh dari mana? Ya, dari berlanjut, mungkin pertemuan-pertemuan kita tidak formal di kelas, di luar kelas atau dimanapun melalui media sosial, silahkan kita berdiskusi untuk kita memperdalam materi kita, mempersiapkan diri untuk ujian minggu depan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, saya akan edarkan absen. Teman-teman silahkan isi absennya. Oke. Karena tidak ada yang mau didiskusikan lagi, saya pikir pertemuan kita hari ini cukup. Dan sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita sama-sama mengakhirinya dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Harusnya tepuk tangan. Sekian video pembelajaran mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi pada program studi Teknik Sipil Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikat dosen tahun 2025. Terima kasih.